Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk kembali belajar di mata kuliah studi kelayakan bisnis, yang mana kami dari kelompok 1, saya sendiri Betul Hikmah, ada rekan saya Malik Fahad, Direkon Novianti, dan Suritul Jannah. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang nilai konsumen dan pengukuran permintaan. Untuk yang pertama, kami akan membahas tentang makna nilai konsumen. Apa sih makna nilai konsumen atau pelanggan? Nilai konsumen atau customer adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dan produsen berupa manfaat ekonomi, psikologis, dan fungsional dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk atau jasa dalam memenuhi suatu kebutuhan. Nah, nilai pelanggan itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama ada biaya atau disebut dengan cost, yang kedua ada manfaat atau disebut dengan benefit. Yang mana untuk biaya sendiri itu mencakup biaya uang, waktu, energi, dan psikologi. Sedangkan manfaat mencakup produk, jasa pribadi, dan image. Nah, di sini nilai pelanggan itu juga didefinisikan sebagai total nilai yang ditawarkan kepada pelanggan dikurangi total biaya yang telah dikeluarkan pelanggan. Nilai total pelanggan meliputi nilai fungsional dari produk, pelayanan, emosional, sosial, dan nilai kondisional. Sedangkan biaya total meliputi harga moneter, waktu, upaya belanja, dan energi, dan serta psikologi. Nah, di sini ada beberapa manfaat, yang mana di sini ada pendapat tentang hal ini dari Kotler. Manfaat nilai pelanggan dibagi menjadi 3 katanya. Yang pertama di sini mencakup menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan. Maksudnya adalah manajemen hubungan pelanggan yang baik menciptakan kepuasan pelanggan. Hasilnya, pelanggan yang puas tetap setia dan menceritakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain. Nah, untuk yang kedua ada menumbuhkan pangsa pasar. Nah, di sini selain mempertahankan pelanggan, manajemen hubungan pelanggan yang bagus dapat meningkatkan pangsa pelanggan. Perusahaan dapat menawarkan ragam yang lebih banyak pada pelanggan yang lain, atau mereka dapat melatih karyawan untuk melakukan lintas penjualan produk lanjutan untuk memasarkan lebih banyak produk dan jasa kepada pelanggan lama. Kemudian yang ketiga, di sini terdapat membantu ekuitas pelanggan. Maksudnya adalah tujuan akhir untuk dalam manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Ekuitas pelanggan atau disebut dengan customer equity adalah gabungan nilai seumur hidup pelanggan dari semua pelanggan perusahaan. Ekuitas pelanggan bisa menjadi ukuran kinerja perusahaan yang lebih baik daripada penjualan terbaru atau disebut dengan pangsa pasar. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 tingkatan produk. Perencana produk harus memikirkan tingkatan dari sebuah produk karena pada setiap tingkatan terdapat tambahan nilai pada konsumen, dan tingkatan produk itu merupakan tingkatan manfaat yang dapat diberikan kepada konsumen, sehingga dari tingkatan tersebut pemasar dapat menonjolkan manfaat dari sebuah produk agar dapat memberikan nilai lebih kepada konsumen. Menurut Kotler, tingkatan produk dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama core product, produk utama atau juga bisa dikatakan sebagai objek utama yang menjadi tujuan konsumen, dan inilah yang menjadi alasan utama konsumen dalam membeli produk, dan juga sangat penting bagi pemasar untuk dapat mendefinisikan terlebih dahulu dari manfaat produk tersebut. Misalnya, produk bantal bisa digunakan untuk tidur nyenyak, yang artinya konsumen mengunjungi toko bantal karena ingin membeli bantal agar tidur nyenyak. Dan yang kedua yaitu physical product, peralihan dari manfaat inti kepada produk aktual. Maksudnya dari produk tersebut harus mempunyai kelebihan baik dari segi kualitas, merek, kemasan, dan lain-lain. Selain terdapat manfaat inti, produk juga harus memiliki keindahannya masing-masing yang bertujuan untuk menambah nilai suatu produk. Seperti halnya produk bantal yang selain digunakan agar tidurnya nyenyak, bantal juga harus memiliki keindahan seperti warna yang menarik atau gambar yang beragam. Dan yang ketiga yaitu augmented product, produk tambahan yang terkait dengan hal bersifat abstrak atau relatif, sehingga perencana produk harus membangun di sekeliling
produk aktual yang berkaitan dengan pelayanan, garansi, suasana, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran permintaan. Pengukuran permintaan merupakan usaha untuk mengetahui permintaan atas suatu produk atau sekelompok produk di masa yang lalu dan masa yang sekarang dalam kendala hasil tertentu. Ada dua pendekatan dalam mengukur dan memperkirakan permintaan pasar, yaitu A. Pendekatan fundamental, yaitu mengukur dan memperkirakan permintaan dengan cara menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti pertumbuhan pasar, pendapatan, kondisi ekonomi, gaya hidup, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan teknis melakukan pengukuran dengan melihat kecenderungan permintaan pada masa lalu yang dianalisis secara statistik untuk mengukur besarnya permintaan saat ini dan masa yang akan datang. Ada beberapa metode dalam mengukur permintaan produk. Yang pertama, penggunaan data impor produk yang bersangkutan. Yang kedua, penggunaan data ekspor, impor, dan produksi dalam negeri. Yang ketiga, metode rantai, yakni metode yang menghitung permintaan efektif dengan cara membagi dalam komponen-komponen yang lebih kecil dari suatu mata rantai urutan dari variabel yang berpengaruh terhadap produk yang bersangkutan. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Eka Novianti, NIM 049. Kiraan sama halnya dengan sebuah peramalan, yaitu mengetahui agar kita bisa memprediksi peristiwa-peristiwa atau nilai-nilai pada masa yang akan datang. Hingga kita bisa mengetahui berapa persenkah masa yang akan datang dengan masa yang sekarang, dan bisa membandingkan pada masa yang sekarang apakah sama dengan masa yang akan datang. Langsung saja di sini terdapat kasus sederhana, yaitu peramalan atau perkiraan pada data jumlah tamu yang menginap dimulai dari periode Januari 2012 sampai Mei 2013. Nah, data tersebut dikelola atau dihitung dengan secara manual, dengan cara perhitungan manual, dan menggunakan sebuah program, sehingga diketahui berapakah jumlah orang yang menginap pada masa yang akan datang. Sehingga dengan melakukan hal tersebut, kita lebih jelas mengetahui sebuah perkiraan tamu yang akan datang, dengan mempermudah untuk menaksir sebuah hotel internasional.